Datang rambutnya Niki langsung dijambore Wak sama si Rizky. Apa sih lu datang cewek langsung dijambar, langsung dijambore gitu apa? Temen gue mau nolongin, mau misahin juga kan dia gak kenal ya. Niki mah gue kata udah deh nih, lu ikut WWF, udah terbukti tahan banting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini, pastinya Opung SG Channel yang sudah kalian tunggu-tunggu. Setelah membongkar kronologi kejadian lengkap di Hotel Fairmont lantai 22 saat artis Nikita Mirzani diteriaki oleh mantan kekasihnya RI dengan kata-kata kasar, hina, dan merendahkan, kini TikToker Yolo Ine kembali buka suara dan menceritakan kronologi lengkap kejadian yang lebih parah yang dialami oleh Nikita Mirzani di sebuah tempat di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Bagaimana tidak lebih parah jika kejadian di Hotel Fairmont Nikita Mirzani hanya diteriaki dengan kata-kata kasar penuh penghinaan. Namun kejadian di The Classic Senopati ini, Nikita malah sampai mengalami kekerasan fisik di depan umum yang dilakukan oleh RI saat keduanya masih berpacaran. Lewat akun media sosialnya, Yolo Ine pun bercerita bagaimana kejam dan jahatnya seorang RI yang selama ini dipuja-puja sebagai pria terhormat, tampan, dan berwibawa karena posisinya sebagai ajudan pribadi salah satu orang penting di negeri ini, justru memperlakukan wanita yang dicintainya, Nikita Mirzani, dengan semena-mena, seolah RI ini tidak ingat kalau ibunya juga seorang wanita, punya adik atau saudara wanita, dan mungkin juga akan memiliki anak perempuan nantinya. Berdasarkan cerita lengkap versi Yolo Ine, kejadian tersebut sempat diceritakan oleh seorang temannya yang juga berada di tempat kejadian perkara atau TKP, yakni di The Classic Senopati, Jakarta Selatan. Berawal ketika salah satu teman Yolo Ine datang ke The Classic Senopati pada sekitar jam 10 malam. Saat sang teman datang, ternyata di dalam The Classic itu sudah ada RI. Kemudian datanglah Nikita Mirzani sebelum jam menunjukkan pukul 12 malam menyusul kekasihnya. Yang paling mengejutkan adalah ketika baru saja datang dan menyambangi kekasihnya di tempat tersebut, RI tiba-tiba saja langsung menjambak rambut Nikita Mirzani yang membuat sang artis kesakitan. Teman Yolo Ine yang ada di tempat kejadian tersebut dan melihat langsung kejadiannya dengan mata kepalanya sendiri, betapa kejamnya seorang RI menyakiti kekasihnya sendiri, Nikita Mirzani, mengaku ingin sekali menolong Nikita, tapi ia tak bisa melakukan apa-apa, mengingat posisi RI dan juga teman Yolo Ine ini bukanlah teman RI atau Nikita. Teman Yolo Ine ini tak bisa menolong karena ia juga khawatir akan ikut diserang dan menjadi korban kekejaman RI. Karena The Classic Senopati ini adalah tempat umum yang bisa didatangi siapa saja, jadi sudah jelas kejadian tindak kekerasan RI terhadap Nikita Mirzani itu dilakukan di tempat umum dan banyak saksi yang melihatnya. Menurut teman Yolo Ine yang menyaksikan kejadian memilukan itu, RI bukan hanya menjambak tapi juga melakukan tindak pemukulan terhadap Nikita Mirzani selama sekitar setengah jam. Waktu yang terdengar singkat tapi terasa lama untuk orang yang disakiti secara fisik seperti Nikita pada saat itu. Saking gregetannya dengan kejadian tersebut, Yolo Ine sampai memberikan pesannya buat Nikita Mirzani agar lebih baik ikut turnamen WWF saja, karena sang artis tampak begitu tahan banting menerima perlakuan buruk dan kasar dari RI. Setelah kejadian kekerasan tersebut, kemudian RI dan Nikita Mirzani kembali ke mobil masing-masing. Saat itu, Nikita Mirzani mengendarai mobil Mini Cooper sendirian tanpa didampingi seorang sopir. Menurut teman Yolo Ine yang juga balik dari tempat tersebut berbarengan dengan RI dan Nikita keluar. Saat hendak menuju mobilnya, tiba-tiba saja Nikita Mirzani dipanggil oleh salah satu staf RI yang memintanya untuk masuk dulu ke dalam mobil RI. Akhirnya Nikita Mirzani pun mengikuti staf tersebut dan menemui RI di dalam mobilnya. Namun sayangnya, teman Yolo Ine ini tidak bisa melihat kejadian apa yang dialami oleh Nikita Mirzani di dalam mobil RI karena memang dijaga ketat oleh stafnya RI dan tidak bisa terlihat dari jarak jauh.
Jadi temen gue itu lagi di The Classic Senopati. Dia datang jam 10-an kurang lebih. Nah itu udah dari Rizky tuh. Si Niki itu katanya datang sebelum jam 12 katanya. Nggak lama dia datang, rambutnya Niki langsung dijambore sama si Rizky. Apa sih lu datang cewek langsung dijambore gitu? Apa? Temen gue mau nolongin, mau misahin juga kan dia nggak kenal ya. Kata temen gue ya gimana? Aku mau nolongin juga ntar Idul Adha dipercepat. Temen gue nih pokoknya dia tuh di bak tuh ada kali setengah jam, lu bayangin aja. Perempuan, coba. Niki mah gue kata udah deh nih, lu ikut WWF, udah terbukti tahan banting. Ya habis itu, peristiwa itu mereka balik lah tuh ke mobil masing-masing. Si Niki pakai Mini Cooper katanya, nggak bawa supir. Udah balik ke mobil masing-masing tuh ya. Ada salah satu staffnya manggil si Niki. Nah udah di mobil dipanggil. Terus udah lah masuk ke mobil si Rizky. Nah nggak ngerti deh tuh di mobil apa yang terjadi. Temen gue balik pulang, jadi chill. Banyak sih tanya, selain mau nyongain tuh ya, waitress juga kan ngeliatin. Lu tuh tindak tanduk tuh diperhatikan orang sekitar lu. Gue ya behave please. Jadi Niki datang tuh dia udah mabuk parah, udah teriak-teriak. Kata temen gue tuh si Niki sempet tunduk gitu kan biar orang-orang tuh nggak lihat gitu. Dia malah buka identitas, teriak-teriak. Sulit dipercaya gitu ya seorang pangeran seperti dia itu. Menurut teman Yolo Ine, saksi dari kejadian kekerasan yang dialami oleh Nikita Mirzani kali ini cukup banyak. Mulai dari para pengunjung The Classic Senopati yang ada di lokasi kejadian, hingga para waiters juga ikut melihat langsung kejadiannya. Anehnya, mengapa sampai saat ini Nikita Mirzani sama sekali tidak melaporkan RI ke pihak berwajib atas tindak kekerasan yang dilakukannya terhadap Nikita tersebut? Apakah Nikita Mirzani masih mencintai RI sebenarnya? Atau apakah Nikita Mirzani takut untuk melapor karena mengingat posisi RI di negeri ini yang tentu saja punya banyak relasi orang-orang penting? Atau mungkin juga Nikita Mirzani memilih diam karena tidak ingin menghancurkan image dan nama baik atasan RI yang sering ia panggil dengan sebutan Bapak? Atau bisa jadi Nikita Mirzani memilih untuk tidak melapor karena takut keluarganya, terutama anak-anaknya, akan ikut terancam. Bisa jadi semua alasan tersebutlah yang memang membuat Nikita Mirzani akhirnya memilih diam dan tidak melakukan apa-apa atas kejadian buruk yang menimpanya. Padahal selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai wanita Amazon yang tidak pernah takut menghadapi siapapun. Tapi kali ini Nikita Mirzani sepertinya ciut ketika dirinya mendapat perlakuan kasar dan tindak kekerasan dari RI. Yolo Ine pun kali ini memperingatkan RI untuk berhati-hati dan menjaga adabnya, karena sejak namanya dikenal publik gara-gara berpacaran dengan Nikita Mirzani, semua tindak tanduknya akan selalu diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Yolo Ine juga sampai mengaku ingin mencoba jadi pacarnya RI karena ia ingin membuktikan apakah benar RI bisa sejahat dan sekejam itu. Meski Yolo Ine sudah menceritakan seluruh kronologi kejadian lengkap tersebut, rupanya masih saja ada netizen yang menuding kalau Yolo Ine ini sudah berbohong dan tidak percaya dengan ceritanya. Kata Yolo Ine, silakan tanyakan langsung kepada orang-orang atau teman-teman terdekat RI bagaimana kelakuan RI yang di luar nalar kalau sudah mabuk minuman. Kata Yolo Ine, saat Nikita Mirzani datang ke The Classic Senopati, RI sudah dalam keadaan mabuk dan langsung menyerang Nikita tanpa babi bu. Padahal saat itu Nikita Mirzani notabene masih berstatus sebagai kekasih RI. Bahkan saat kejadian dijambak dan dipukuli RI, Nikita Mirzani terus-terusan menunduk dengan maksud agar tidak ada orang lain yang melihat dirinya sedang dikasari oleh RI. Tapi sayangnya RI malah seperti sengaja mengangkat kepala Nikita Mirzani sehingga banyak orang di tempat tersebut yang mengenalinya. Sama seperti orang awam lainnya, Yolo Ine juga mengaku tidak menyangka seorang RI yang tampangnya begitu kalem dan tenang bisa bertindak sekasar itu terhadap seorang wanita. Dan ternyata di tempat kejadian itu juga ada seorang wanita cantik lainnya yang sedang menemani RI. Melihat keberanian seorang Yolo Ine membongkar sifat asli RI yang ternyata sangat kasar dan tidak beradab, netizen sempat merasa khawatir kalau RI akan membalas apa yang dilakukan Yolo Ine dengan membongkar aib-aibnya. Apalagi menurut netizen, sebagai seorang ajudan pribadi, RI juga dikenal sebagai orang yang gesit dan bergerak cepat untuk mengatasi sesuatu. Menjawab kekhawatiran netizen, Yolo Ine malah mengaku tidak akan takut dan mempersilahkan RI untuk mencari dan membongkar aibnya. Yolo Ine merasa dirinya bukanlah seorang artis atau politisi,
sehingga jika aibnya terbongkar, tidak akan berpengaruh apa-apa. Yolo Ine memposisikan dirinya sama seperti netizen, dan Yolo Ine juga punya alasan mengapa dirinya berani speak up soal tindakan kekerasan yang dilakukan RI terhadap Nikita Mirzani. Yolo Ine mengaku pernah punya pengalaman yang sama dengan apa yang dialami Nikita. Saat itu juga tidak ada orang yang mau mempercayai ceritanya kecuali keluarganya sendiri. Bahkan Yolo Ine mengaku setiap kali mantan kekasihnya marah, semua baju-baju miliknya dirobek dan dihancurkan. Bahkan mengalami luka lebam menjadi hal yang biasa buat Yolo Ine kala itu. Karena itulah Yolo Ine berharap kejadian mengerikan yang dialami oleh Nikita Mirzani dan dirinya jangan sampai ada orang lain juga yang mengalami hal serupa. Yolo Ine juga mengaku heran sejak dirinya membongkar sifat dan kelakuan buruk RI, mantan kekasih Nikita Mirzani yang tak beradab itu. Semakin banyak saja haters Nikita yang malah balik menyerangnya. Mulai dari dituding sudah dibayar untuk menjadi buzzer Nikita Mirzani, pansos dengan Nikita dan RI yang memang sedang jadi perbincangan hangat, hingga dituding ingin mendekati Nikita Mirzani dengan ikut menyerang RI. Yolo Ine dengan tegas meminta kepada orang-orang yang menyerangnya bahwa apa yang ia sampaikan adalah fakta kejadian, bukan pembelaan untuk Nikita Mirzani. Yolo Ine bahkan mengaku tidak punya tendensi apapun untuk membela Nikita. Karena itulah Yolo Ine meminta buat para haters yang ingin menyerang Nikita Mirzani, silakan saja melakukannya di akun Nikita, bukan di akunnya. Karena urusan para haters yang membenci Nikita Mirzani bukanlah urusannya.